Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas kenapa sih akhirnya kita ngambil Hyundai Ioniq 5. Ya, gue sebenarnya dari dulu udah pengen banget punya mobil listrik ya, cuma harganya masih tinggi dan masih banyak faktor yang akan gue pertimbangkan dan nanti akan menjadi alasan kenapa akhirnya ngambil Hyundai Ioniq 5 ini. Nah, ini seru sih kalau bahas mobil ini ya, karena gue udah elektrifikasi itu pelan-pelan dari tahun 2016. Gue mulai dari skuter listrik, ada 3 biji di rumah, terus sepeda listrik ya, ada yang sepeda lipat, Brompton, terus sampai kita pakai yang punya Astrobike tuh yang MTB-nya ada juga, bahkan motor listrik pun kita juga pakai, dan kemana-mana gue udah sering banget pakai motor listrik sampai yang lainnya heran, emang nyampe ya? Nyampe kok, nggak usah ketakutan. Jadi kurang lebih banyak orang tuh kalau naik mobil listrik itu ada yang namanya range anxiety, jadi kecemasan bahwa mobil itu nggak akan sampai. Tapi setelah kita naik mobil listrik ya, ini udah sampai ke Surabaya, segala macem, range anxiety-nya itu akan hilang dengan sendirinya, sama kayak kita naik mobil bensin atau mobil diesel. Nah, jadi di vlog ini gue akan memberikan alasan kenapa akhirnya ngambil Ioniq 5 ini. Mulai dari yang pertama. Sebenarnya gue udah kesengsem sama mobil ini tuh sejak pertama kali launching global. Di 2021 gue posting di Instagram, gue bilang, wah keren banget desainnya ya. Luar, dalamnya, segala macam. Tapi bukan itu yang membuat gue akhirnya pilih mobil ini dan untuk dibeli. Alasan yang paling logis, yang pertama kali adalah harga. Iya, harga mobil ini tuh sangat-sangat terjangkau. Bahkan terlalu terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Dulu kan belum ada harganya ya, masih dibilang 700 sampai 800 juta rupiah. Dan ternyata harga yang kita ambil ini, yang signature long range, itu 829 juta rupiah. Makanya ketika ngelihat harganya, wah ini boleh nih, 700 sampai 800 juta. Dan kalau kalian beli yang versi paling rendahnya pun ya, yang prime standard range, itu pun harganya masih sedikit di atas Kona EV. Dan kelengkapannya, teknologinya, dan lain-lainnya, itu bener-bener masih canggih untuk mobil dengan harga segitu ya. Jadi bayangin, mobil yang harganya 829 juta rupiah, itu value-nya sama kayak mobil yang harganya 2 miliar rupiah. Karena di luar, itu harganya segituan. Asik ya? Wah. Yang kedua, mobil ini kan dibanderol dengan harga 829 juta rupiah. Artinya, kalau misalkan prediksi gue 1,2 sampai 1,4 miliar, harusnya banyak banget yang disunat untuk membuat mobil ini harganya terjangkau. Tapi ternyata enggak. Mobil ini punya fasilitas yang lengkap, bahkan opsi-opsi opsional yang ada di luar itu dimasukin semua di sini. Kecuali 4 hal. Ya. Yang pertama, dia nggak punya head-up display. Yang kedua, dia remote-nya nggak bisa buat maju mundur mobilnya pas lagi di parkiran, lagi berhenti. Yang ketiga, dia nggak punya blue link. Dan yang keempat, yang masuk Indonesia itu varian yang rear wheel drive aja, nggak yang all wheel drive. Tapi nggak penting-penting juga amat, karena di Indonesia itu nggak ada salju ya kan. Kalau ada salju biasanya mobil biasa aja pakai all wheel drive. Cuma itu doang. Sisanya semuanya sangat amat lengkap. Featuresnya pol. Kayak misalkan dari depan aja ya, kita lihat ya. Lampunya ini pakai LED dan LED-nya ini matrixnya itu kotak-kotak, ini keren banget loh. Nggak di downgrade sama Hyundai. Tuh. Keren banget ya. Terus di bawah sini ada ventilasi udara di mana dia bisa nutup atau ngebuka sesuai dengan kondisi kendaraan. Kalau misalkan dia butuh angin lebih, dia akan kebuka. Kalau misalkan dia tidak butuh, dia akan nutup. Terus ini ada kamera, karena dia sudah punya kamera 360. Terus di atas itu ada kamera juga, sama di bagian depannya sini ada radar untuk adaptive cruise control sama lane keeping assist-nya. Dan kedua fitur itu bisa dibilang kayaknya itu adaptive cruise control yang paling bagus yang pernah gue coba. Karena pas kita ngerem pakai mobil ini ya, kalau pakai adaptive cruise control-nya, itu dia bisa sampai berhenti. Terus lagi macet bisa jalan sendiri maju, kita tinggal pencet. Terus kalau misalkan ngerem, dia juga ngeremnya halus. Tidak bikin kaget. Dan kita itu kalau pakai adaptive cruise control biasanya itu kan suka nguk gitu, nggak nyaman. Akhirnya kita ngeremnya mendingan sendiri aja. Kalau ini enggak, ini benar-benar halus, nyaman, dan benar-benar bisa dipakai. Jadi ketika gue jalan dari Klaten ke Surabaya kemarin ya, itu benar-benar pakai adaptive cruise control.
pakai lane keeping assist di mobil itu bener-bener santai. Dan itu nggak berhenti-berhenti kecuali pas kita di rest area. Bener-bener sekepake itu. Terus yang signature, dia juga dapat pelek 20 inci seperti ini, besar. Dan untuk yang di bawahnya, termasuk yang signature yang standard range, itu 19 inci. Gede banget. Terus yang signature ini, dia dapat vision roof seperti ini, jadi atapnya full kaca. Dari dalam itu bisa ngelihat, wah, atasnya gede banget. Dan ini jadi standar di varian yang signature. Kalau di luar itu jadi opsional. Terus handle pintunya ini juga keren banget. Jadi dia modelnya itu bisa nutup sendiri ya. Kalau misalnya kita kunci, dia akan nutup atau jalan dia akan nutup. Kalau kita mau buka tinggal seperti ini aja ya. Bisa kita buka seperti ini. Ini nggak cuma bikin mobil ini kelihatan tambah keren, tapi juga menambah fitur dari aerodinamikanya. Dan ini sudah standar di semua varian. Kemudian dia juga dapat ini nih. Electric tailgate yang bisa kebuka dan ketutup secara otomatis. Dan setiap pembelian Hyundai Ioniq 5, kita akan mendapatkan wall charger 7 kW. Nah, ini kebetulan gue belum pasang, jadi kita masih pakai portable charger biasa yang bisa kita bawa kemana-mana. Terus ke dalamnya, ini kita juga dapetin opsi paling lengkap dari Hyundai Ioniq 5. Kayak misalkan, nih, kita bisa bikin jadi relax mode. Jadi kalau misalkan kita lagi ngecas mobil, terus kita pengen tiduran sambil nunggu, kita tinggal pencet sekali, kemudian pencet 2 kali ya. Nanti dia akan bikin mobil ini jadi sebuah tempat tidur yang sangat nyaman. Aduh, enak bener. Jadi sambil nunggu ngecas ya, udah santai. Dan gak cuma itu doang, untuk menambah kenyamanan, kursinya ini bisa jadi pendingin atau pemanas. Dan pemanas ini juga bisa buat kursi belakang. Jadi kursi belakang pun juga bisa ada fitur pemanas. Nih, sekarang kita pakai yang pendingin ya. Nah, aduh, ada angin keluar dari titik-titik di kursi ini. Dan anginnya dingin, enak banget. Aduh, nyamannya luar biasa di mobil. Nah, terus sound system. Jadi, kita dapat audio Bose di mobil ini. Jadi, kalau kita buka setup, kita pencet sound. Nah, ada premium sound dari Bose, termasuk ada subwoofer di bagian belakang, dan ada mid speaker di bagian sini. Jadi, benar-benar sangat lengkap buat audionya. Nggak perlu di-upgrade lagi, udah jempolan. Terus masih soal kursi. Kursinya ini bisa kita atur melalui sini nih. Nah, jadi kalau kursi depan, kanan kiri, dan kursi belakang kanan kiri itu bisa kita atur. Kursi belakang bisa kita atur maju mundurnya dari sini. Nanti dia akan mundur dan ke sini dia akan maju pakai komen dari layar monitor. Termasuk juga kursi depan ini kita bisa stop, relax modenya. Kita majuin lagi. Dan kita bisa save ya ke salah satu mode 1, 2, atau 3. Jadi yang di memory seat itu bukan cuma driver doang, tapi semua kursi itu bisa dibikin kayak satu konfigurasi khusus gitu. Tinggal pencet mode 1, 2, 3 ke memori yang udah kita save. Canggih banget ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau atur kursi belakang tapi nggak mau disibukin sama layar, nah di sini ada 3 buah tombol di mana kita bisa ngatur kursi belakang. Nah, ini misalkan untuk kursi sebelah kiri, dan ini untuk kursi sebelah kanan. Kalau kita mau mundurin ini bisa dari tombol di sini. Jadi mobil ini tuh bener-bener dipikirin sama Hyundai biar gampang ngatur kursinya baik untuk depan maupun belakang. Keren banget ya. Nah, terus AC. AC di sini itu ada banyak tombol di sini, tapi kalau mau lebih lengkap lagi kita tinggal pencet climate di sini. Nanti layarnya akan berubah. Nah, di sini ada namanya driver only mode. Dimana kalau misalkan kita nyalain ini, AC-nya itu hanya untuk driver saja. Dan itu akan berpengaruh sama range-nya. Kalau kita pakai driver only, range-nya jadi 358. Kalau kita pakai dua-duanya, jadi 350 km. Beda sekitar 3 km. 3 km. Oke. Kalau kita kecilin AC-nya, range-nya jadi 369 km. Ya, jadi nambah. Dan ini bisa kita atur, ada auto dehumidify,
smart ventilation sama defog sama defrostnya juga bisa, tapi kayaknya nggak begitu pakai karena di Indonesia nggak ada musim salju. Nah terus di sini ini juga ada beberapa shortcut ya, kayak misalkan kita mau bikin kamera 360 kameranya, pencet di sini aja. Nah, ada beberapa mode juga. Sekarang kita bisa lihat seperti ini belakangnya. Ini bisa kita atur jadi seperti ini. Misalkan kita mau lihat belakang tuh sisa jaraknya seberapa lagi, bisa dari sini. Sama kita bisa bikin mobil ini jadi, nah, kamera muter seperti ini. Canggih banget kan ya? Wih. Nah terus, di mobil ini kan yang pakai nggak cuma gue doang. Kadang istri gue, kadang gue. Nah, gue dan istri gue itu punya settingan berbeda-beda. Kayak misalkan, settingan kursinya berbeda. Driving modenya juga berbeda. Settingan AC berbeda, bahkan sampai settingan audio pun juga berbeda. Pokoknya semua settingan pasti kita berbeda. Nah, biar kita nggak repot ganti-ganti ketika kalau misalkan kita tadinya pakai istri gue, terus tiba-tiba yang pakai gue. Nah, dia ada namanya user profile. Jadi, ketika mobil ini pas kita nyalain, kita tinggal change user, misalkan dari gue ke istri gue. Terus juga fitur-fitur lain di mobil ini sangat banyak sekali ya. Kayak misalkan yang belum gue sebutin, ada auto headlight dan ada auto high beam. Ada auto wiper di sebelah sini, terus juga ini power window-nya all auto kiri kanan. Terus dia punya electronic parking brake, auto hold, stability control, dan kita bisa atur ketinggian lampu depan. Terus di sini, nah, ada kaca besar sekali, ini kayaknya kaca yang paling gede yang pernah gue lihat di mobil. Terus ada lampu juga. Kalau kita mau nyalain lampu baca, itu nggak perlu dipencet. Cukup disentuh aja kayak gini. Nah, jadi dia ada touch sensornya ya. Nah, terus di tengah ini konsolnya bisa maju mundur ya. Kalau kita mundurin gini enak. Terus di bawahnya ada wireless charging, ada USB port di sini. Di belakang juga ada lagi 2 biji buat ngecas. Sama di sini ada kabel USB buat connect ke head unit dan ada colokan 12 volt di sini. Terus di sini ada drive mode, di sini ada pedal shifter, tapi fungsinya bukan untuk naikin turun gigi. Fungsinya untuk ngatur level regenerative braking sama aktifin e-pedal. Nah, di atas sini, spion belakangnya ini juga sudah pakai elektrokromatik dan banyak lagi fitur lain yang belum gue sebutkan. Jadi, untuk kelengkapannya dia sangat amat lengkap. Alasan berikutnya adalah fitur V2L atau Vehicle to Load. Nah, kalau kita ke belakang sini ya, jadi mobil ini bisa dipakai buat ngecas atau nyalain perangkat elektronik ya, pakai colokan yang ada di sini. Jadi kalau kita punya perangkat elektronik, kita tinggal colokin aja ke di sini nih. Tinggal digeser ya. Oh, udah digeser, deng. Nah, ini bisa tutup, bisa kebuka, habis itu colokin. Langsung kita bisa nyalain perangkat elektronik kayak layaknya kita di rumah. Namanya V2L, Vehicle to Load. Sekarang kita matiin listriknya dulu. Matikan. Jadi ini gue belum siapin sebenarnya. Ini kabel laki sama lakinya ini pendek ya. Jadi kita pakai lagi kabel gulung di sini. Terus kita ambil alat V2L-nya. Ini kalau nggak salah. Kita colokin di sini. Colokin ke sini. Langsung nyala dong. Langsung lo, nggak bisa pencet-pencet. Ini gue pertama kali lo coba lo. Ternyata nggak usah pencet-pencet, langsung dia nyala. Keren. Nah sekarang kita mau nyalain AC pakai mobil listrik. Wah, nyala. Nah, kompresornya nyala tuh. Nah. Bisa dong nyalain AC. Sekarang kita memasak pakai mobil listrik. Nyala dong. Merah. Bisa. Mati lampu, bikin ikan koi mati. Udah nggak lagi. Kan ada mobil listrik. Nyalain komputer pakai mobil listrik. Bisa dong. Nah terus, mobil ini juga sudah pakai cooling system untuk baterai yang cukup canggih. Karena cooling systemnya dia pakai liquid cooling. Nah, jadi musuh utama baterai itu adalah panas.
Nah, apalagi di negara tropis kayak Indonesia, yang namanya panas itu kan pasti lebih panas dibandingkan dengan negara yang 4 musim. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 2 sistem pendinginan ya, dan radiatornya itu di bawah, nggak kelihatan, karena nggak perlu angin banyak-banyak. Beda sama mobil bensin atau mobil diesel yang butuh radiator besar. Nah, di sini ada 2 cairan, karena yang pertama ini untuk mendinginkan komponen mesinnya, dan yang kedua untuk mendinginkan komponen baterai. Nah, musuh utama baterai itu adalah panas. Jadi kalau dikasih liquid cooling baterainya, dia temperaturnya akan lebih terjaga dan umur masa pakai baterai itu lebih lama. Degradasinya nggak secepat yang pakai air cooling. Karena biasanya mobil-mobil listrik masih pakai air cooling. Yang ini sudah pakai water cooling. Dan Hyundai juga itu ngasih garansi baterai sampai 8 tahun. Panjang sekali. Nah, terus di sini ada plastik besar ya, tulisannya EV. Kalau dibuka, isinya untuk naruh barang. Nggak ada isinya, nggak ada mesinnya. Nah, terus di sini tetap ada aki. Nah, jadi dia ada aki biasa. Fungsinya apa? Untuk kelistrikan yang tidak ada berhubungan sama mesin ya, dia masih pakai ini. Aki ini. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan ada shortage atau ada korslet, misalkan kita modifikasi klakson, modifikasi audio, atau lampu, masangnya nggak bener gitu kan. Nah, ketika terjadi short atau korslet, itu nggak mempengaruhi sistem kinerja mesin, baterai, dan lain-lain. Dia punya sistem kelistrikan berbeda sendiri dengan aki seperti layaknya mobil biasa. Jadi, buat ditanya, nggak takut korslet, kalau misalkan pasang-pasang aksesoris, aman. Karena sistem kelistrikannya dibuat berbeda. Oke. Nah, yang terakhir nih, yang bikin gue firm banget sama Hyundai Ioniq 5 ini, itu gara-gara range-nya. Jadi dalam satu kali pengecasan, dia bisa sampai 451 km dengan WLTP cycle. Itu range yang sangat panjang sekali, bahkan bisa dibilang 50% lebih panjang dibandingkan dengan mobil listrik yang ada sebelumnya. Rata-rata tuh cuma sampai 305 km pakai WLTP tadi. Nah, ini bisa sampai 451. Jadi bisa dibilang kurang lebih 50% lebih banyak range-nya. Dan gue kan sekarang tinggal di Klaten, jadi kalau misalnya ke Jakarta, itu kan jaraknya sekitar 455 km. Sedangkan pengecasan itu ada di rest area kilometer 208 Cirebon. Jadi kalau misalkan kita ke Jakarta, jadi kita cuma butuh satu kali ngecas aja di Cirebon. 50 kW lagi di sana. Jadi kalau misalkan di baterainya itu 70 kW, kita isi 35 kW aja, itu bisa naik 50%. Artinya, kalau misalkan kita sejam ngecas, itu langsung keisi 50 kW atau 20 kW lagi untuk menjadi 100%. Tapi kan kita nggak mungkin sampai habis ya. Jadi kalau yang tadinya dengan range 300 km, gue harus ngecas 2 kali di Semarang dan di Cirebon, dengan Hyundai Ioniq 5 ini, gue cuma butuh ngecas sekali aja. Dan nanti, kalau misalkan G20 udah selesai di Bali, di sana kan udah disiapin fasilitas fast charging sampai 200 kW. 200 kW, bayangin dalam 1 jam udah kisi 200 kW ke dalam mobil. Nah, mobil ini maksimal bisa sampai 350 kW untuk chargingnya. Tapi sayangnya di sini belum ada. Tapi kalau misalkan setahun atau 2 tahun lagi ada dan G20 selesai terus alatnya disebar di setiap rest area, dengan charger 200 kW, kita cuma butuh waktu 6 menit aja, itu langsung kisi 20 kW. Atau lebih dari 25%. Jadi kebayang nggak? Kalau misalkan nanti charger 200 kW itu habis G20 disebar di sepanjang tol, rest area, ini dia ngecas 6 menit aja, bisa keisi 20 kW. Jadi dalam 6 menit udah ngisi sekitar 30%. Nah, dari Cirebon ke Jakartanya, itu kan nggak perlu full-full amat. Nah, jadi kebayang kan, kita misalkan 10 menit aja, itu udah hampir 50% kita berhenti. Jadi kebayang nggak? Nanti secepat apa, semudah apa, kita kalau berpergian jarak jauh pakai mobil listrik. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Buat kalian yang udah beli Hyundai Ioniq 5, bisa komen seperti apa rasanya dan apa sih alasan utama kalian membeli mobil ini ya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.